Dan pemirsa, kita akan memantau kondisi terkini banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Iya, dan untuk memantau situasi di sana sudah bergabung bersama kami jurnalis MJN Reda Pulpi di Semarang dan juga koresponden Udin Alinani di Pati serta koresponden Budi Utomo di Demak. Kita ke rekan Reda Pulpi terlebih dahulu. Reda, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini banjir di Semarang, di mana daerah terparah? Iya, Jason, ini banjir di Kota Semarang tampaknya masih menggenangi sejumlah daerah. Tempat saya melaporkan saat ini adalah jalur Pantura, Jalan Kaligawe hingga Jalan Genuk. Ini sebagian jalan masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara setengah hingga 1 meter. Akibatnya banyak kendaraan kecil seperti motor maupun mobil penumpang ini yang mogok karena nekat menerjang banjir. Kemudian arus lalu lintas ini pastinya juga dialihkan menuju ke Jalan Arteri Soekarno-Hatta dan Walter Monginsidi untuk menuju ke daerah Genuk. Dan di sana pun ini juga sempat macet parah dikarenakan banyak kendaraan yang kemudian harus melewati sana ketika mereka hendak menuju ke Kudus maupun Demak. Nah, banjir ini memang jika kita bandingkan dengan tadi pagi, Jason, masih belum surut, ketinggiannya masih sama. Tadi juga Menteri PUPR sudah datang melakukan peninjauan kemari, kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah meminta bantuan kepada Kementerian PUPR untuk membantu segera menanggulangi bencana banjir, terutama yang ada di sejumlah titik di Kota Semarang yang memang masih parah hingga hari ini. Ternyata salah satu penyebab dari belum surutnya banjir di Kota Semarang ini adalah sejumlah pompa yang sudah diaktifkan ini tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Dalam artian pompa-pompa ini terendam banjir sehingga tidak dapat melakukan atau membuang air ini dengan maksimal. Apalagi tadi malam juga sempat diguyur hujan di sejumlah titik di Kota Semarang. Kemudian selain itu dari pihak BNPB tadi juga menyatakan bahwa sudah memberikan bantuan kepada kabupaten kota di Jawa Tengah baik berupa uang untuk perbaikan infrastruktur dan juga berupa bantuan nantinya seperti pangan yang akan didistribusikan kepada warga terdampak. Selain itu BNPB juga memberi bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi bencana banjir, kurang lebih dananya adalah 1 miliar rupiah. Kemudian nanti dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meminta bantuan untuk diberi pompa portabel serta selang yang lebih panjang. Nantinya banjir yang ada terutama di jalur Pantura ini akan dialirkan menuju ke banjir Kanal Timur agar dapat segera surut. Jason. Ya, Reda Pulpi, lalu berbagai upaya-upaya sudah dilakukan di sana. Kemudian adakah alternatif lain, jalan lain yang kemudian bisa digunakan oleh masyarakat agar terhindar dari lokasi-lokasi yang tergenang banjir ini, Reda? Iya, alternatif lain yang dapat digunakan warga agar terhindar dari banjir pastinya yang pertama adalah pengalihan arus lalu lintas seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Arus lalu lintas bagi kendaraan-kendaraan kecil ini dialihkan menuju jalan Arteri Soekarno-Hatta, Walter Monginsidi. Meskipun menurut pantauan kami di sana juga tampaknya macet dikarenakan banyaknya kendaraan yang harus melalui jalan tersebut jika akan menuju ke Demak maupun Kudus. Karena di Pantura atau di Kaligawe ini tidak semua kendaraan truk yang berani melewati jalur Pantura ini dikarenakan ketinggian air ketika di tengah itu masih mencapai 1 meter sehingga sangat riskan bagi kendaraan-kendaraan yang mungkin memiliki mesin yang kurang fit ataupun kurang kuat seperti itu. Kemudian warga juga pastinya kesulitan untuk beraktivitas terutama bagi mereka yang memiliki kantor ataupun pabrik begitu di daerah kawasan Kaligawe. Bahkan di kawasan Jalan Kaligawe hingga Genuk ini juga ada satu rumah sakit. Ini salah satu rumah sakit terbesar di Kota Semarang yaitu Rumah Sakit Sultan Agung. Ini untuk mobilitas pekerja dan juga pasien ini juga harus dibantu oleh sejumlah pihak seperti tim relawan untuk mengantar jemput dari salah satu titik kemudian dibawa ke rumah sakit untuk melakukan kegiatan mereka. Sejumlah toko pun salah satunya juga ada toko retail di salah satu yang terbesar di Kota Semarang ini juga terpaksa terendam banjir. Ini juga memerlukan bantuan dari tim relawan untuk melakukan aktivitasnya. Tentunya dengan adanya banjir ini aktivitas masyarakat sangat terganggu. Sehingga nantinya diharapkan dengan bantuan yang sudah diberikan oleh Kementerian PUPR dan juga BNPB, setidaknya banjir ini dapat segera surut. Apalagi kalau kita lihat cuaca di Kota Semarang masih tak menentu. Seperti tadi malam sempat hujan sehingga di sejumlah titik sempat kembali naik lagi ketinggian air banjirnya. Namun
Sayangnya pompa tidak dapat beroperasi dengan maksimal sehingga masih belum dapat surut sampai dengan siang hari ini. Jason. Baik, terima kasih Reida Pulpi untuk laporannya dari Semarang. Kita beralih ke Udin Ali dari Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Udin. Seperti apa data terkini mengenai dampak banjir di lokasi Anda? Sudah ada berapa desa yang tercatat terkena dampak dari banjir ini? Dapat kami laporkan dari lokasi banjir di Pati, Jawa Tengah bahwa untuk data siang ini sudah 43 desa tersebar di 7 kecamatan yang terendam banjir, di mana ketinggian banjir ini bervariasi antara 90 cm sampai 1,5 meter. Hal ini membuat aktivitas warga lumpuh total, sehingga warga untuk keluar masuk daripada desa menuju ke kota menggunakan perahu kecil yang mereka miliki. Sosa. Belok ke kanan tuh. Baik Udin, lalu sejumlah warga memilih untuk bertahan di rumahnya. Apa alasan mereka untuk bertahan di rumah di tengah situasi banjir saat ini? Ya, dapat kami laporkan bahwa di tempat saya melaporkan di desa Banjarsari, Duku Biteng, ini terdapat 350 kakak yang terisolir banjir. Namun warga di sini masih pada enggan untuk mengungsi dengan alasan bahwa di dalam rumah mereka itu dia masih membuat ranggong untuk beraktivitas dalam rumah. Namun meskipun ketinggalan banjir yang tempat saya berdiri saat ini sekitar 1,5 meter itu, mereka terpaksa beraktivitas menggunakan perahu kecil untuk keluar dari desanya. Dan sampai saat ini warga sangat mengeluhkan, di mana sampai saat ini bantuan logistik dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah dinas sosial ini sampai sekarang belum turun ke warga. Sudah hampir 4 hari terendam, mereka belum menerima logistik dan mereka hanya mengandalkan bantuan dari para relawan yang datang ke lokasi banjir dengan membawa nasi bungkus untuk dimakan setiap harinya. Tolsa. Baik, dari Udin Alinani di Pati kita beralih lagi ke wilayah Demak. Di sana ada rekan Budi. Budi, bisa Anda gambarkan bagaimana pantauan banjir di wilayah Demak saat ini? Ya, desa bisa saya informasikan untuk siang hari ini kondisi banjir di wilayah Kabupaten Demak meluas menjadi 13 kecamatan dan di 101 desa. Banjir ini sudah menggenangi Kabupaten Demak sejak 6 hari lalu. Untuk kondisi banjir ini memang mengalami penyurutan, namun kondisi warga tetap banyak yang berada di pengungsian. Untuk data saat ini warga yang mengungsi ada jumlah 250 warga. Sedangkan untuk total warga yang terdampak ada 143.775 jiwa terdampak. Untuk rumah warga yang terdampak ada 1.808 rumah warga. Dan seperti saya berdiri ini, di belakang saya adalah lokasi pengungsian. Untuk saat ini warga sudah mengeluhkan mengalami gatal-gatal dan mereka mengalami pusing serta mengalami meriang. Ya, Jason. Lalu ada berapa posko pengungsian yang disediakan? Untuk posko pengungsian ini berada di lokasi di desa masing-masing karena dari BPBD tidak menyediakan lokasi untuk posko pengungsian terpusat. Selain itu juga untuk dapur umum juga didirikan di posko pengungsian masing-masing.